Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, para jamaah, Bapak Ibu, kita semua yang hadir, para pengurus, ya, para hujjaj, para alim, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan kepada kita semuanya kesehatan, keselamatan, keberkahan dalam kehidupan kita semuanya. Semoga Allah berkahi Sya'ban kita dan Allah jumpakan kita dengan bulan suci Ramadan bilutfin wa afiyatin wa salamah dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah masuki nisfu Sya'ban. Satu bulan yang begitu mulia, bulan yang diterangkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni menjadikan diangkatnya amalan-amalan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat hadis, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diriwayatkan oleh Usama bin Zaid, dia bertanya, "Qultu ya Rasulullah, aku bertanya padamu ya Rasulullah, apa yang menjadikan engkau itu lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban? Kenapa engkau senantiasa banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban ya Rasulullah? Tidak seperti yang lainnya." Maka Nabi SAW mengatakan, "Qal dzalika syahrun, inilah bulan. Inilah bulan," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "yang yaghfirun nasu anhu." Banyak umat manusia melalaikan bulan ini. Sebab bulan ini adalah bulan baina Rajab wa Sya'ban, yang terjepit antara Rajab dan Sya'ban. Inilah bulan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Bulan di mana umat manusia itu amal-amalannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan ini bulan yang begitu mulia.
Bulan diangkatnya amalan-amalan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan penutupan amal tetapi rekapitulasi amal. Rekapitulasi amal kita secara penuh dalam 1 tahun itu terjadi di bulan Sya'ban. Nah, amalan kita bukan harus berhenti, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang pada kalian itu keyakinan al-maut, yaitu kematian. Jadi bukan bulan penutupan amal tetapi bulan rekapitulasi amal setahun penuh. Nah, kalau kita lihat beberapa riwayat jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkatnya amal oleh Allah taala itu tidak cuma Sya'ban. Ada amalan itu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala setiap pekan. Jadi setiap pekanan itu amal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hari Senin dan Kamis. Hari Senin, Kamis itu amal diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tu'radul a'mal. Akan kemudian dilaporkannya amalan-amalan itu, kata Nabi SAW, tu'radul a'mal yaumal isnani wal khamis. Dalam satu riwayat hadis. Jadi amalan setiap tahunnya itu di bulan Sya'ban, setiap pekannya di hari Senin dan Kamis. Jadi nggak ada ceritanya penutupan amal. Apakah kemudian menunggu Senin dan Kamis saja? Tidak. Walaupun Nabi mengatakan tuftahu abwabul jannah yaumal isnaini wal khamis. Dibukalah pintu-pintu surga itu oleh Allah di hari Senin dan di hari Kamis. Wa yufaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka saat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang ada di dalamnya sepanjang ia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang enggak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala diampuni dosanya oleh Allah taala illa rajulan bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali orang yang dirinya dengan saudaranya itu punya masalah. Gak tegur sapa. Gara-gara pilpres kan itu kan. Manyun-manyunan. Wah mulia. Yang di atas udah gak manyun. Yang milih masih manyun. Ya. Insya Allah. Nah, kita itu gak punya kekuasaan untuk takdirnya Allah. Kata hikam, sehebat apapun kalian usaha gak mampu menerobos takdirnya Allah. Makanya Allah jelaskan dalam Al-Insan ayat terakhir itu, ya wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian gak mampu melakukan suatu kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Dalam akidah Ahlus Sunnah muncullah kemudian satu kaidah, yaitu masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Walaupun yang wujud belum tentu mulia, yang gagal belum tentu tidak. Ya. Jadi itu gak mampu kita terobos karena itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Curang pasti dilawan, zalim pasti diurusin, tapi hasil terakhir siapa yang jadi itu Allah yang atur. Sehingga kata para ulama, pemimpin itu cerminan daripada rakyatnya. Gak jauh-jauh dari rakyatnya. Kalau rakyatnya seperti itu, lahirlah pemimpin yang seperti itu. Ini jamaah mulia, akur. Senin Kemis masih manyun aja. Maka yang seperti itu terancam tidak diangkat amalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manyun-manyunan itu bahaya lah. Maka kalau kita perhatikan hadis itu ada 4 ancaman kepada orang yang gak tegur sapa. Lebih daripada 3 hari itu. Sholat gak diterima, amalan gak diterima. Kan itu kan. Bila ia sampai 100 hari, maka kasafaki dami seperti menumpahkan darah saudaranya. Ya,
Bahkan kalau ia mati, maka dakhalan nar, ia akan masuki nerakanya Allah Ta'ala. Terancam tidak diangkat amalan orang yang tidak bertegur sapa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tubtahu abwabul jannah yaumal isnaini wal khamis. Maka dibukalah pintu-pintu surganya Allah, diangkat amalan-amalan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Senin, di hari Senin fayufaru, maka diampuni oleh Allah taala orang-orang yang tidak mensekutukan Allah illa dimusyrikin au musahinin, kecuali orang yang menyekutukan Allah atau orang yang ada tidak tegur sapa dengan saudaranya. Bainahu wa baina akhihi syahna. Dan itu sampai kemudian nisfu Sya'ban. Ya, nanti bagaimana diangkatnya amalan itu oleh Allah Ta'ala, kecuali juga orang yang bermusuhan. Itu sampai merembet kepada Lailatul Qadar. Orang yang terancam tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar, itu pun juga orang yang tidak bertegur sapa. Jadi ada amalan diangkat itu setiap tahun. Dalam bulan Sya'ban ada amalan yang diangkat oleh Allah dalam setiap pekannya, yaitu di hari Senin dan Kamis. Bahkan jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada amalan itu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap harinya. Setiap pagi seperti ini, Pak, ini diangkat. Ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam satu hadis Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, suatu ketika berdirilah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kami. Maka tatkala beliau pun berdiri, apa kemudian beliau mengatakan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan malam sebelum datangnya pagi. Berarti kapan itu? Subuh. Jadi subuh itu waktu terjadi pergantian malaikat. Ada pergantian malaikat sip malam sama sip siang. Makanya sholat subuh itu sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Jadi sholat yang disaksikan oleh para malaikat itu subuh. Jadi ya, pagi. Makanya ulama-ulama berhati-hati. Jangan sampai bahas urusan-urusan dunia, ngeluh-ngeluh sebelum matahari itu terbit. Masya Allah. Sehingga diperintahkan para ulama-ulama kita juga, jangan sampai kemudian tidur sebelum matahari itu terbit, setelah subuh. Masya Allah. Gunakan ada zikir pagi kan itu kan, bacaan ini itu dan sebagainya. Diangkatnya amalan itu, diangkatnya amalan itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di saat pagi, artinya subuh, pergantian malam itu ke siang. Kemudian ada lagi jamaah rahimakumullah, amalan itu diangkat oleh Allah Ta'ala setiap saat, pada sesaat. Kapan itu? Saat qobliyah duhur. Makanya qobliyah duhur jangan sampai ditinggal. Ya, rawatib yang paling dipegang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu qobliyah subuh sama qobliyah duhur. Ya. Arba'u rakaat, 4 rakaat pada waktu qobliyah duhur, qobliyah duhur. Ya, 4 rakaat qobliyah duhur itu yuftahu lahum abwabus sama. Maka menjadikan asbab pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 keutamaan, ya, 3 keutamaan besar orang yang mengerjakan 4 rakaat qobliyah duhur. Pertama jamaah yang mulia, yaitu bernilai seperti sholat qiyamul lail sepanjang malam. Arba'u raka'atin qabla dhuhur ya'dilna sahar. 4 rakaat qobliyah dhuhur ya'dilna sahar, sebanding dengan qiyamul lail sepanjang malam. Makanya ini mau Ramadan, semangat lagi. Apa keutamaan 4 rakaat qobliyah dhuhur itu? Diangkatnya daripada amalan oleh Allah Ta'ala. Langit pun dibuka untuknya. Sehingga arba'u qobliyah dhuhur, 4 rakaat qobliyah dhuhur itu yuftahu lahum abwabus sama. Dibukanya pintu-pintu langit oleh Allah Ta'ala.
Boleh 4 tapi langsung, atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 4 langsung ada dalilnya. Arba'u qabla dzur laisa fihinna taslim. Yang di dalamnya tidak ada salam. Berarti polos 4 kemudian salam tanpa tahiyat awal. Apalagi keutamaan daripada 4 qabliyah zuhur itu. 4 qabliyah zuhur kata Nabi SAW. Yaitu arba'u raka'atid duha. Ya. Wa arba'u raka'atin qabla dhuhur. Ya. 4 rakaat duha, 4 rakaat qabliyah zuhur. Itu akan menjadikan bunyalahu untuk orang tersebut akan dibangunkan oleh Allah Ta'ala baitan fil jannah. Surga yang apa? Rumah yang ada di surga. Itu keutamaan besar 4 rakaat qabliyah zuhur. Kita berada di bulan Sya'ban. Jadi 1 bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Makanya disebut dengan Sya'ban karena Lusyaibul khair. Bercabangnya kebaikan-kebaikan. Bercabangnya banyak kebaikan-kebaikan terjadi di bulan yang ada ini. Apalagi nanti malam itu masuk malam nisfu Sya'ban. Apa ada malam nisfu Sya'ban? Ada. Sebab nisfu itu artinya pertengahan. Lah kalau nisfu Sya'ban artinya pertengahan Sya'ban. Ya ada malam nisfu Sya'ban. Ya. Banyak dalil-dalil hadisnya. Iya. Tetapi kan itu dhaif. Iya. Tetapi enggak semuanya itu dhaif. Bagaimana kemudian Ibnu Hibban rahimahullah meriwayatkan tentang kesahihan daripada hadis itu. Artinya bahwasanya nisfu Sya'ban itu ada. Bagaimana kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan innallaha la yattali'u. Diterangkan dalam satu hadis itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melihat la yattali'u. Ya, melihat atau kemudian bahasa manusianya yang muncul tapi kan enggak mungkin. Allah itu memandang, Allah itu kemudian melihat, Masya Allah. Melihat pada waktu malam nisfu Sya'ban kepada hambanya. Kemudian diampuni orang-orang yang ada di dalamnya. Ya, diampunilah orang-orang yang ada di dalamnya. Innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala memandang hambanya di malam nisfu Sya'ban. Wa yughfaru li jami'i khalqihi. Maka diampuni semua orang-orang yang ada di dalamnya. Illa li musyrikin au musahinin, kecuali orang musyrik atau orang musahinin yang tidak bertegur sapa. Makanya nanti malam itu. Ya. Apa ada riwayatnya? Ada. Cuma amalan tertentunya yang itu kemudian menjadi ya perbedaan ulama. Kebanyakan mengatakan tidak ada, tapi ambil momentum silahkan. Ya. Nilai malamnya ada. Apapun yang amalan-amalan yang ada di dalamnya perbanyak. Mungkin qiyamul lailnya, mungkin bacaan Qur'annya. Sebab Sya'ban itu pun ulama-ulama salaf juga mengatakan syahrul Qur'ani qabla Ramadan. Sya'ban itu bulannya Qur'an sebelum Ramadan atau qabliyatu Ramadan. Qabliyahnya Ramadan untuk mengapit Ramadan yang sempurna itu diawali dengan Sya'ban. Ya, sehingga mereka sudah banyak hatamkan daripada Al-Quran. Ya, bukan startnya itu mulai Ramadan, tetapi mulai Sya'ban. Ya, mereka sudah menghatamkan Quran, sudah mulai kan itu kan, baca yang banyak dari yang sebelumnya. Itu di bulan Sya'ban. Nah, malam nisfu Sya'ban, ambil momentum yang ada itu, amalan khususnya nggak ada. Oh nanti amalan nisfu Sya'ban itu sholat nisfu Sya'ban seperti itu tidak ada. Ya. Tapi kan kemudian ada yang kalau baca Yasin kan kapan aja baca Yasin nggak masalah. Sepanjang kemudian ia niatnya baca Yasin itu adalah untuk doa, ya awali dengan membaca surah Yasin, maka kata Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dia mengatakan ya nggak masalah. Ya, tapi kalau mengharuskan baca Yasin di malam daripada nisfu Sya'ban ini yang kurang tepat. Tapi kan ada amalan apa nisfu Sya'bannya ada, tapi amalan khususnya tidak ada. Itulah para jemaah mulia. Ya, ini yang kemudian harus diperhatikan. Sehingga sebagaimana malam Jumat yang ada itu, malam Jumatnya ada, amalan khususnya malam Jumat itu
Ya nggak ada. Kemudian orang ambil momentum itu baca Yasin, baca Quran, dan lain sebagainya. Ya nggak ada masalah. Kan sunnah baca Al-Kahfi. Al-Kahfi itu hari Jumat, bukan malam Jumat. Artinya mau malam Jumat silakan, pagi Jumat nggak masalah, siang Jumat nggak jadi soal, sore Jumat juga nggak apa-apa. Jadi ketika ada momentum-momentum yang seperti itu diperbolehkan orang-orang untuk perbanyak amal. Ya, sehingga amalan-amalan bukan amalan khusus, tetapi amalan secara umum. Ambil momentumnya, perbanyak amalannya, itu diperbolehkan untuk memberikan kesemangatan terhadap diri seorang. Ya, membid'ahkan yang nggak benar, mengharus-haruskan juga yang nggak benar. Sama itu nanti seperti satu tradisi, fenomena yang ada di Nusantara kita, yakni ziarah kubur menjelang Ramadan. Nyala-nyalain orang ziarah kubur jelang Ramadan nggak bener, mau pakai dalil apapun yang nggak bener, mengharus-haruskan juga nggak bener. Yang bener ya terserah, karena itu adalah amalan umum. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku dulu larang ziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian untuk mengingat kematian. Nanti kita akan bahas itu. Jadi ketika amalan umum itu ada dalilnya, maka jangan kemudian dipersempit. Ini jamaah rahimahullah. Jadi malam nisfu Sya'ban itu ada. Innallaha la yattali'u lailatan nisfi. Sungguhnya Allah Ta'ala memandang hambanya di malam nisfu Sya'ban, yaitu nanti malam. Insyaallah. Ayufaru li jami'i khalqih. Maka Allah ampuni hamba-hambanya illa li musyrikin aw musahinin, kecuali orang musyrik dan orang yang masih manyun gara-gara pilpres dan pilkada, pilek, pilkab, mal ya. Insyaallah. Rumah sakit Duren Sawit sudah dibuka mulai kemarin, masya Allah, untuk nampung ya caleg-caleg yang stres, masya Allah. Nah, tujuannya nggak benar itu nggak. Nawa itu hidupnya itu salah milih jalan itu susah hidup itu. Para jamaah yang mulia, sehingga perkara ini perkara yang besar. Sehingga malam tersebut malam yang mulia. Yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila khalqih. Turunlah Allah rahmatnya kepada hamba-hambanya lailatan nisfi min Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban Allah tabaraka wa ta'ala turun. Fayufaru li jami'i khalqih. Maka Allah ampuni orang-orang yang ada di dalamnya. Lagi dan lagi hadis mengatakan illa li musyrikin au musahinin, kecuali orang musyrik dan orang yang tidak bertegur sapa. Nggak tegur sapa itu pokoknya masya Allah, ancamannya luar biasa. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Ini loh malam yang besar, ya, malam nisfu Sya'ban. Makanya sampai-sampai diterangkan dalam satu kitab Madza fi Sya'ban. Dalam satu kitabnya Sayyid Muhammad, ya, Profesor Dr. Sayyid Muhammad, ya, dalam kitabnya yang bernama Madza fi Sya'ban, ada apa dengan Sya'ban? Maka beliau sampai mengatakan ulama-ulama menyebut Sya'ban itu dengan banyak nama yang disematkan padanya, menunjukkan tentang keutamaannya. Mereka menyatakan lah itu Sya'ban itu Lailatul Mubarakah, malam yang penuh dengan berkah. Disebut lagi Sya'ban itu Lailatul Qismah, malam pembagian. Loh, bukan pembagian 5 kilo sampai ngantri ada yang mati, tidak, jamaah mulia. Insya Allah umat ini jamaah mulia ditawari bagian besar gak mau, dikasih bagian yang kecil ngantri, kan gitu kan ya. Kayak subuh kayak begini nih, kata Nabi apa? 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik dari dunia dan lo diomongin begitu tuh lo masih belum mempan jamaah mulia. Masih kalah dengan tawaran makan siang gratis jamaah mulia. Ya, iya nggak mikir makan itu 3 kali, ada sarapan, ada siang, ada malam. Yang gratis siang itu pun tahun 2029 harus lapar dulu. Insya Allah. Begitu semangatnya manusia. Kenapa orang kemudian semangat ngantri ratusan meter untuk ya beras murah? Kemarin di Bekasi
Masalahnya surga nggak kelihatan, ya beras 5 kilo kelihatan. Insya Allah. Satu tempat dimahalin, satu tempat dikucurin, biar orang gampang diatur sedemikian rupa. Mental-mental mereka jadi mental-mental pengemis. Lu jamaah rahimakumullah. Allah sudah tawarkan, sehingga hidup itu modalnya yakin. Makanya Allah Ta'ala katakan bahwasanya wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang kepada kalian keyakinan. Keyakinan yang ada puncak dari yakin itu ay al-maut. Ulama-ulama tafsir menafsirkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang pada kalian keyakinan yang besar. Itu tidak lain adalah kematian. Kemarin kita sudah bahas panjang lebar tuh. Orang tuh kalau sudah mati benar-benar ya iya ya Allah. Ternyata ngantuk di majelis taklim itu pahalanya besar ya Allah. Coba kalau dulu aku ya nggak ngantuk di majelis taklim, alhamdulillah. Pernah tidur di majelis taklim, masya Allah. Tuh, tidur di majelis taklim aja dibanggain di akhirat itu. Apalagi melek, masya Allah. Nah ini perkara besar. Sehingga disebutkan Sya'ban itu Lailatul Mubarakah. Sya'ban itu Lailatul Qismah, malam pembagian rizki. Sya'ban itu Lailatul Takfir. Yakni Sya'ban itu adalah malam diampuni dosa, dirahbuskan dosa oleh Ta'ala. Sya'ban itu Lailatul Ijabah, malam yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lailatul Bara'ah, malam pembebasan manusia daripada nerakanya Allah Ta'ala bagi mereka orang-orang yang tidak mempunyai kemusyrikan dan pertentangan dengan manusia yang lainnya. Malam yang penuh dengan kebaikan. Nah, sehingga momentum yang seperti itu diperbolehkan, perbanyak rakaatnya, perbanyak bacaan Qur'annya, perbanyak kalimat istighfarnya, perbanyak daripada sholawatnya yang diajarkan secara umum, perbanyak di saat momentum-momentum yang seperti tersebut. Dan ini jamaah rahimakumullah gak ada masalah. Ya, makanya sama juga dengan tadi fenomena ziarah kubur. Coba sebentar lagi tuh. Mulai macet kan di ujung itu kan. Kalau sudah deketin Ramadan, orang melakukan ziarah. Ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti, ada yang ke kuburan cuma beli bunga doang. Habis beli bunga sama kembang mawar lalu disiram kayak pengantin baru. Habis itu kemudian pulang nggak ngerti bacanya, nggak bisa doa, bapaknya nggak ngajarin. Masya Allah. Nah, ini masalah. Ya. Fenomena yang seperti tersebut pun adalah perkara yang baik. Kirim doa, ingat mati, jelang puasa, wajib enggak, dilarang enggak, sunnah iya, kapan saja, enggak harus jelang Ramadan. Makanya orang Jawa itu ngomongnya Sya'ban itu bulan ruah. Ruah itu dari ruh. Ruh itu mufrad bentuk tunggal dari arwah. Ya, dari apa? Arwah. Karena gurunya banyaknya orang Yaman dulu. Nah di Yaman kan besok itu ramai Hadramaut. Yaitu haul Nabi Dawud, Nabi Hud alaihissalam. Ya, makanya dibawa ke Indonesia muncullah kirim doa kan itu kan. Jelang apa itu namanya Ramadan. Ambil momentum saja. Doain dia kapan saja. Apa momentum yang ada jelang Ramadan? Satu waktu perjuangan yang sangat besar diperlukan untuk ingat mati. Makanya kita Imam Ad-Daqqaq. Apa kata Imam Ad-Daqqaq? Orang yang mengingat mati itu diberikan 3 kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Pertama, takjilut taubah. Orang yang ingat mati jamaah mulia, pertama takjilut taubah, menyegerakan pertaubatan. Tobatnya cepat. Insya Allah iya, umur sudah 70. Masa iya ngurusin jadi RT mulu kan itu kan? Harus tobat, harus banyak masjidnya, harus zikirnya. Saya harus tobat ya Allah, tobatnya cepat. Ya, beda dengan orang yang nggak pernah ingat mati. Orang nggak pernah ingat mati, taswifut taubat, ya tunda taubat. Masih 40, tetangga sebelah saja 60 masih seger. Yang 60, masih 60.
Yang 70 saja ikutan pilpres, masih 70, kan itu kan 80 saja masih bisa ngomong di depan, 80 terus. Padahal hidup itu, Masya Allah, ya kita nggak mengerti apa yang terjadi. Mata dari nafsum mada taksibu ghada wa mata dari nafsum bi ayyi ardin tamut. Kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah mengerti apa yang terjadi, dan kalian, kata Allah Ta'ala, nggak pernah mengerti ya di bumi mana kalian itu meninggal dunia. Kalian nggak mengerti. Ya. Ada yang pakai tanda, ada yang nggak pakai tanda. Ya, habis jaga KPPS, ujungnya mati. Ngantri sembako, mau dapat 5 kilo, ujungnya meninggal. Insya Allah. Lagi ngaji, nyender, tahu-tahu kepala itu. Masya Allah. Ya. Masih mending mati di majelis taklim. Ya, pahalanya besar. Cuma jangan pagi ini, repot. Ya. Nah, ini perkara yang luar biasa. Sehingga mati itu perkara yang kudu, perkara yang harus. Sampai kemudian bagaimana Anda nggak ingat mati. Sedangkan mati itu perkara yang bila kalian lari untuk menghindarinya, ia akan menembus berada di hadapan kalian. Qul innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Gimana saja kalian itu lari daripadanya, kata Allah Ta'ala, maka kematian gak mengejarmu, tetapi yang menghadang di hadapanmu. Walau kuntum fi burujim musyayyada, walaupun kalian bertengger bersembunyi di balik benteng yang paling kuat, kalian pasti tertembus oleh busur kematian. Maka ketika Ramadan itu tiba, orang melakukan ziarah kubur, ingat mati. Mati membangkitkan orang untuk segera taubat. Ingat mati, qanaatul qalb, menjadikan hati itu tenang. Iya, ngapain? Wong umur ini sudah sekian, ikut pemilu saja paling cuma beberapa kali, kan itu kan? Orang tuh kalau sudah umur 60, kira-kira pemilu yang diikutin berapa kali lagi itu? Kalau 2 kali pemilu saja, Pak, udah cakep itu. Insya Allah. Itu baru mau kuliah. Kalau umur 70, berapa kali ikut pemilu? Yes, benar lagi mudar mau kuliah. Loh, kok bisa gitu, Pak? Dan Nabi mengatakan begitu. A'maru ummati baina sittin wa sab'in wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Sedikit yang bisa ngelewatin 70. Kalau ada orang lewat 70, itu berarti sudah masuk kelompok makhluk langka. Mau dia harus dilestarikan dari kepunahan, ya punah juga ya mau. Itu maunya Allah Ta'ala. Maka seorang yang kemudian ingat mati ketika Ramadan, qanaatul qalb, hatinya itu tenang. Ya ngapain? Wong hidup ini tinggal sebentar kok, sampai halal haram diantam, curang dilakukan. 2 tambah 2, 22. Salah. 2 tambah 3, 23. Salah. 2 tambah 3 itu 5. Masya Allah, sampai nggak bisa ngitung. Gara-gara apa itu? Gara-gara hatinya itu nggak pernah puas. Ya mau. Hidup gak pernah puas, perasaan miskin terus, yang ada belum dinikmati, yang gak ada diimpikannya. Orang tuh kalau sudah ingat mati, maka muncullah yang ketiga, nasyatul ibadah, muncul kesemangatan untuk beribadah, seolah-olah ini Ramadan yang terakhir untuknya. Kalau hari ini kemudian lemah, bagaimana kemudian kondisi yang ada? Terancam orang yang baru rugi dalam kondisi Ramadan itu. 3 kelompok orang yang rugi ketika Ramadan tiba. Pertama, menganggap Ramadan biasa-biasa saja. Nah, rutinitas kan kadang-kadang, Masya Allah, mengkikis sensitivitas. Ya, karena Ramadannya itu adalah tahunan, ya, rutinan, maka dianggap Ramadan itu
Ya biasalah Pak, habis Ramadan ya lebaran. Makanya yang didahulukan ya tiket pulangnya dulu, mau ya. Sekarang udah habis kereta. Masya Allah. Padahal Ramadannya belum dijalani. Nah itu jamaah rahimahullah. Orang yang menganggap Ramadan biasa-biasa saja. Siapa orang yang rugi lagi? Mereka yang mensia-siakan Ramadan. Siapa yang rugi lagi? Orang yang menjadi pengabdi Ramadan. Ramadan semangat, ia sembah itu Ramadan. Ramadan usai pula yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ingat mati. Makanya ulama-ulama ngajarin seperti itu. Iya, gak ada dalil Ramadan sama ziarah, gak ada. Tapi ngelarang, gak benar. Ya, ambil saja hikmahnya. Oh iya, hikmahnya berarti orang itu khusyuk sholat kalau ingat mati. Orang itu khusyuk Ramadan kalau ingat mati. Oh berarti ziarah itu ngingetin ini perjuangan yang besar. Sepanjang sebulan itu orang lapar ibadah ke Allah Ta'ala. Mengekang hawa nafsunya perlu perjuangan. Gak mungkin mampu dikerjakan kecuali orang yang mengingat akhirat. Dan mengingat akhirat itu antara lain muncul asbab ziarah kubur. Ya. Sehingga perkara ini penting. Ya. Nasyatul ibadah. Mengingat-ingat. Makanya kemudian Nabi mengatakan dalam riwayat Ibnu Abbas. Apa kata beliau? Igtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan waktu yang 5 sebelum datang waktu yang 5. Ya. Yaitu syababaka qabla gharamika. Yang pertama, mumpung masih muda, belum terlalu tua. Sedang orang baru daftar, kemarin ada yang daftar, Pak Ustadz, pokoknya haji harus cepat Pak Ustadz. Tahun ini, loh ibu baru belum daftar udah ngomong harus tahun ini gimana? Ya kan saya kan sudah tua. Nah ibunya baru daftarnya sudah tua. Coba kalau muda. Ya, jadi ketika muda beda dengan tua. Ya, alhamdulillah tak usahakan dapat. Nah, ini jamaah yang mulia. Maka disebutkan syababaka qabla gharamika. Mumpung masih muda. Mumpung belum terlalu tua. Karena beda tenaga muda dengan tenaga tua. Masya Allah. Yang kedua dikatakan oleh beliau Nabi, yaitu sihataka qabla saqamika. Waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Mumpung sehat, amalannya diperkuat. Mumpung masih bisa untuk ke masjid, naik tangga masih bisa, duduk bisa, Masya Allah. Maka mumpung sebelum datang sakit. Sebelum sakit datang ke masjid, asam urat, baca Quran sariawan. Mumpung belum datang itu pengajian urat kejepit. Ya Masya Allah. Maka mumpung belum datang itu sihataka qabla saqami. Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak pengurus masjid, doain ya saya ini sembuh. Saya akan ngeramein masjid Zumar. Kata pengurus masjid dalam hatinya, kemarin kemana? Jamaah mulia, ketika sakit kepingin ke masjid dapat pahala enggak? Enggak. Kata siapa dapat? Udah mau bengek, udah mau mati baru kepingin enggak? Ya. Kenapa kemudian kalimatnya itu gunakan mumpung masih sehat sebelum datang sakit? Ketika sehat itu amal, kemudian sakit tiba, maka amalan sehat itu nyambung, Bu. Itu loh hebatnya. Itu loh rahasianya. Biasanya datang ke masjid, lama-lama kemudian gak ke masjid. Kenapa gak ke masjid? Sakit Pak Ustadz, gak bisa jalan panjang. Hei orang yang istiqamah. Cukup Anda sholat di rumah kalian karena sakit, bukan karena masalah sesuatu malas. Maka Anda sholat sendiri di rumah, mendapatkan nilai jamaah di masjid. Apa yang Anda lakukan saat sehat kalian? Idza maridul abdu aw safara. Ketika seorang hamba itu sakit atau dalam perjalanan,
maka kutiba lahu, dicatat untuknya muqiman sohiha, ya, yaitu seperti kondisi sehat dan kondisi tidak dalam perjalanan. Biasanya duhur itu qobliyahnya 4, tapi karena datang menuju Surabaya, lalu ia lakukan ambil keringanan, yakni jamak takdim qasar. Jamak takdim qasar atau jamak takhir qasar. Maka otomatis ketika orang itu jamak, maka qobliyah ba'diyahnya nggak ada. Jangankan qobliyah ba'diyahnya ada, wong duhurnya 4 dicekik jadi 2, asarnya yang 4 saja jadi 2, qobliyah duhur nggak ada, qobliyah asar nggak ada, ba'diyah duhur juga nggak ada. Kenapa? Ia jamak, sudah dijamak, kemudian di qasar. Tapi kan saya nyesel Pak, nggak bisa 4 rakaat qobliyah duhur. Hai orang yang istiqamah, hai orang yang mampu mengerjakan sebelumnya, tidak Anda kerjakan itu bukan karena gak mau, tapi karena uzur. Maka tidak qobliyah duhur dicatat nilai qobliyah duhur. Itu hebatnya. Ya. Saat sehat datang, ketika COVID tiba, sholatnya di rumah, masjidnya di gembok. Ya. Oh takut ini itu. Tapi kan di rumah nggak ada siapa-siapa Pak, harus sholatnya sendiri. Maka sholat sendirinya dihitung jamaah. Tapi kan saya sholatnya di rumah, nggak ada ngelangkah ke masjid. Maka di rumah dihitung ke masjid. Kata siapa? Kata Nabi. Begitu informasi dari A1. Ya, valid. Ya, dari A1. Oh, ini para jamaah mulia. Disebutkan bahwasanya orang yang sudah istiqamah. Jadi ibarat kata mentok ibadah itu mentok sampai nggak bisa. Taklim mentok sampai nggak bisa taklim. Sholat mentok sampai nggak bisa sholat. Itu loh jamaah mentok sampai nggak bisa jamaah. Itu baru punya nilai panjang sampai kewafatannya. Tapi ketika baru sakit, dia ngomong, ingin saya ke majelis taklim Pak, doain sembuh. Ya. Dijawab orang, ya. Sebab keinginan itu hanya basa-basi. Masya Allah. Ini jamaah rahimahullah. Jika dikatakan hayawa sihataka qabla saqamik. Mumpung sehat sebelum sakit. Yang ketiga disebutkan jamaah yang mulia, wagina qabla faqrik. Mumpung kaya belum jatuh miskin. Mental kita itu enggak seperti mentalnya Abu Tolha. Abu Tolha itu Masya Allah. Abu Tolha itu bapak tirinya Anas bin Malik. Suaminya Ummu Sulaim. Masya Allah. Orang terkaya Madinah. Tanah Madinah itu banyak dimiliki oleh Abu Tolha. Ketika ia kenal agama, ia kemudian miskin. Panjang kisahnya itu. Ya. Yazud. Sampai kemudian yang terkenal dengan kebun namanya Biruha. Biruha itu, yaitu di belakang Madinah, di belakang Nabawi, di pintu antara 21-22. Ya, laki-laki. Antara pintu 21-22, kemudian ia melangkah, ada karpet, kemudian ada sandal 4.400 sekian, maka dibuka ada marmer yang berbeda. Dengan marmer Masjid Nabawi. Dikasih tanda, oh di situ kebun Biruha, kebunnya Abu Tolha yang paling bagus, dengan kurma yang paling bagus, ya, disodakohkan begitu saja saat turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan kebun-kebun yang lain, cerita panjang. Hingga sampai gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa itu loh. Sampai mampu menjamu tamu. Ketika ada tamu datang, tamunya Nabi, sahabat, ada tamu ini lapar, sementara aku masuk ke rumahku nggak ada makanan sama sekali. Semua rumah istriku tidak ada makanan. Ya, apakah ada di antara kalian yang mampu menjamu daripada tamu ini? Yang ngacung siapa? Abu Tolha. Ana ya Rasulullah. Kan terkenal itu. Ya, pernah kita ceritakan. Saya ya Rasulullah. Kamu ya Abu Tolha. Iya ya Rasulullah. Padahal dia sudah nggak punya
Apa-apa itu. Ya miliarder Madinah gak punya apa-apa. Ya, insya Allah semuanya untuk jalan Allah Ta'ala ketika kenal Islam itu. Karena Abu Thalha itu baru satu-satunya sampai detik hari ini laki-laki dengan mahar yang termahal. Mahar nikah yang termahal itu adalah maharnya Abu Thalha yang diminta Ummu Sulaim. Apa maharnya? Masuk Islamnya Abu Thalha. Kata Ummu Sulaim, aku gak butuh duitmu. Kalau engkau mencintaiku, kau cintai Allahku. Kau masuk Islam cukup untukku mencintaimu. Itu Ummu Sulaim yang sangat terkenal itu. Sehingga masuk Islamnya Abu Thalha itu menjadi maharnya, mas kawinnya Abu Thalha. Ya, sehingga saat itu Abu Thalha itu merasa harta itu gak ada nilainya di depan daripada Ummu Sulaim. Masya Allah, seorang wanita yang luar biasa tangguh, yang melahirkan seorang sahabat yang sering kita sebut dalam hadis, Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Apa yang kemudian dia katakan oleh Abu Thalha? Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Datang akhirnya, Pak. Datang ke rumah tersebut, kata Abu Thalha, Assalamualaikum ya Ummu Sulaim. Waalaikumsalam. Ya, wahai suamiku. Kata kata Abu Thalha, ada tamu. Ada tamu, suguhilah dia. Kata Ummu Sulaim, wahai suamiku ya Abu Thalha, di rumah ini gak ada makanan. Di rumah ini gak ada makanan, hanya ada separuh gandum, separuh piring gandum. Itu pun aku nungguin dirimu. Aku pun belum makan. Anak kita yang kecil pun juga belum makan. Separuh piring ini mau kita ambil bertiga. Aku menungguimu. Apa kata Abu Thalha? Ya, ini istri zaman dulu ya Maulia. Nah, kata Abu Thalha, hai Ummu Sulaim, matikan lampunya. Matikan lampunya, ajak anakmu tidur, suguhkan separuh piring di hadapanku, kita buat makan itu tamu, sehingga aku pun menemaninya untuk memakannya, agar dia tidak ewo pakewo untuk memakannya, sehingga ia senang di rumah ini. Dimatikan, nurut. Zaman dulu, istri zaman dulu ya. Nurut, matiin, anaknya ditidurin, akhirnya separuh piring disuguhin. Ketika disuguhin, kata Abu Thalha, ayo dimakan, ayo makan. Setelah makan, kata tamunya, Alhamdulillah, aku kenyang hai Abu Thalha malam hari ini. Kata Abu Thalha, iya Alhamdulillah, bahagia hatiku, engkau bisa makan bersamaku di rumah ini. Masya Allah, pagi-pagi ketemu Nabi, ya ahlal jannah, ahli surga. Ya Rasul, kau panggil siapa? Aku memanggilmu, Abu Thalha. Tadi malam itu geger malaikat itu. Ya. Kenapa? Karena ada makhluk yang perutnya lapar, istrinya lapar, anaknya lapar, tapi sanggup untuk mengenyangkan tamunya. Masya Allah. Ya, sebab ketika tamunya itu, Alhamdulillah kenyang, kata Abu Thalha, iya kita kenyang. Padahal Abu Thalha gak makan, cuma tangannya saja yang beradu. Makan bareng, padahal gak ada yang diambil. Itu Abu Thalha, Pak. Mental kita jauh dari yang seperti itu. Saat suksesnya kaya, ia ahli derma. Saat miskinnya pun juga ahli derma. Nah, kebanyakan ketika sudah susah, repot. Makanya Nabi mengatakan, waghinaka qabla fakrika, mumpung kaya, mumpung belum jatuh miskin. Apa yang keempat kata Nabi? Kata Nabi SAW mengatakan, yaitu faragaka qabla syuhlik, mumpung banyak kesempatan, mumpung belum terlalu repot. Kalau sudah terlalu repot susah. Udah jadi anggota dewan, ya mundar mandir, ya masjid kadang dilewatin doang. Dulu rajin beberapa hari sampai nyumbang karpet, mau ya. Ketika nggak jadi karpetnya digulung lagi, macam-macam. Ya, lah ini para jamaah mulia. Bahkan kemudian ada yang ngumpulin lagi apa yang diberikan, ditarik lagi. Maka mumpung sempat, mumpung belum datang, sempit. Kemudian yang kelima kata Nabi SAW, hayataka qabla mautik, mumpung hidup, mumpung belum mati. Mumpung belum mati, mumpung masih hidup, ya, mumpung Masya Allah masih doyan ini, doyan itu. Kata Nabi, ayo amal soleh. Apalagi ini perlu perjuangan yang sangat besar, yaitu datangnya bulan suci Ramadan.
Nah, maka mengingat kematian, ziarah kubur saat jelang Ramadan itu pun ambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah ingat mati. Ingat mati, nasyatul ibadah. Akan menjadikan kesemangatan orang itu untuk beribadah. Sebab ini datang, Pak, bazar yang sangat luar biasa. Yang jauh-jauh waktu para ulama salafus soleh angkat tangan berdoa di hadapan Allah. Allahumma sallimna di Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, jumpakan kami dengan Ramadan. Datangkan Ramadan hadir di hadapan kami. Terimalah amalan-amalan kami. Nabi di bulan Rajab, Anas bin Malik menceritakan berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi Rajab, berkahi Sya'ban, jumpakan kami dengan Ramadan. Sehingga Ramadan ini bazar amal diobral, nilainya ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Maka kemudian kalau nggak sungguh-sungguh, betapa kemudian itu kerugian yang besar. Ya. Sehingga mengingat mati sekali lagi adalah perkara untuk menguatkan diri semakin kuat ibadahnya. Seolah ini adalah Ramadan bagi kita yang terakhir. Maka hati kita pun bahagia. Allah firmankan dalam surah Yunus, Qul bifadlillah Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul bifadlillah. Katakan ya Rasulullah, dengan keutamaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, cukup menjadikan seorang mukmin itu bahagia. Jadi bahagianya seorang mukmin itu bisa ke masjid, kan ya? Bisa sholat qobliyah subuh, jamaah subuh, kemudian pulang dari masjid, istirahat sebentar, maklum baca Quran. Masya Allah. Bahagianya seorang mukmin itu. Bahagianya seorang mukmin itu ketika kemudian datang, ya Allah, besok sudah mulai puasa bulan Ramadan. Bahagia mukmin. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kenapa kok bahagia? Karena yang ditawarkan oleh Allah itu kenikmatan yang luar biasa. Ya, kenikmatan yang tidak pernah terjadi di dunia. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Gak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan yang tak pernah terlintas dalam sanubari kita. Makanya kalau kita lihat dalam salah satu tafsir saja, antara lain surah Al-Insan ayat-ayat akhir itu yang membahas tentang orang-orang yang bertakwa ke Allah akan mendapatkan surga dengan pohon-pohon yang luar biasa. Pohon itu, Pak, cerita pohon surga itu. Pohon surga itu, Pak, sampai ngikutin geraknya orang. Maka ditafsirkan pohon surga itu, buah-buah yang di surga itu, orang itu kalau berdiri, pohon itu berdiri. Diri, buahnya kemudian nyodorkan ke mulut kita. Tinggal kita memetik. La maqtu'ah wala mamnu'ah. Gak pernah putus, dipetik muncul. Wala mamnu'ah, gak terlarang. Gak ada kolesterol, gak ada asam urat, gak ada ini itu. Mau makan apa saja, gak terlarang. Orang tuh kalau duduk, diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu, ketika orang itu duduk, maka pohon itu merunduk. Pohon itu setinggi duduknya orang itu. Pohon yang asalnya tinggi tadi itu, tiba-tiba kemudian jadi pendek, sependek orang yang duduk. Dan buahnya tetap disodorkan ke buahnya. Ketika orang itu berbaring, Masya Allah, ketika orang itu berbaring, ya, dalam tafsir disebutkan sifat kenikmatan daripada buah surga itu, maka pohon itu ikut berbaring. Pohonnya berbaring, orang kemudian tinggal ngambil, sebab pohonnya berbaring, buahnya ada di hadapan kita. Jadi sambil berterekan umpamanya kemudian duren, maka durennya datang. Duren datang, pohonnya ikut berbaring. Ya, seandainya tangan itu malas untuk mengupas duren, makanya tinggal ngomong dalam hati, masuk. Maka duren itu kemudian buka diri, ya, kulitnya pun kemudian membuka, isinya pun kemudian keluar, tinggal dagingnya kemudian ada di mulut kita.
mau ngunyah apa enggak. Umpamanya kok males ngunyah, tapi masuk, langsung masuk. Gak pakai dikunyah itu. Gak pakai dikunyah, kemudian langsung masuk ke, dan diterangkan di dalam tafsir. Apa enggak kepengen orang ditawarin dengan seperti itu? Itu belum sifatnya bidadari loh. Sampai ludahnya bidadari, giginya bidadari. Insya Allah. Itu belum kemudian betisnya bidadari. Itu baru sifatnya pohon. Enggak usah di blender, pakai blender segala. Ribet mau nih, nyolokin listrik. Mau. Di surga itu enggak ada listrik. Mau ya. Enggak ada siang, enggak ada malam. Cuaca yang di surga seperti pagi. Modelnya kayak pagi gini. Satu saat kami bonceng kiai kami. Nah, dulu kan jadi tukang nganterin. Kalau beliau ceramah kami yang nganterin. Ya. Lumayan dapat berkat. Kiai dapat besek, yang nganter juga dapat besek. Mau ya. Kalau ceramah subuh kami antar tuh kayak motor. Habis itu kemudian beliau ngomong, "Nak, surga ya kayak gini nih, Nak. Surga itu, Nak, yang enggak panas, enggak dingin, panas ya enggak, dingin ya enggak, sejuk, Nak." Masya Allah. Beliau mengatakan sejuk, Nak. Sorot mataharinya yang enggak ada panas, tetapi kemudian terang, ya, enak, kayak kita pulang pengajian seperti ini. Masya Allah. Di surga mau lihat. Ditawarin yang begitu tuh Pak, enggak mau. Tapi ditawarin 5 kilo, Masya Allah, ngantri sampai kemana-mana. Coba kalau ada santunan Masjid Az-Zumar, Masya Allah, masjidnya penuh. Habis santunan, gak pernah nongol. Padahal santunan kan biar rajin ke masjid kan itu kan. Masya Allah, ini usaha kita. Nah yang kita utarakan jamaah mulia, semoga manfaat ya karena waktunya. Dan tanyakan silahkan. Kalau ada. Ya, semoga kita sehat, selamat berjumpa dengan Ramadan. Ya, Allahu a'lam. Sudah, nggak ada pulang. Ya, silakan. Mungkin ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Iya, monggo. Tadi Ustadz menyampaikan seperti halnya orang di ziarah kubur sebelum Ramadan bahwa tidak usah disalahkan, juga tidak merupakan kewajiban. Tapi bagaimana dengan si yang melakukannya gitu? Bahwa dia tanpa pengetahuan melakukan itu, karena tanpa pengetahuan melakukan suatu ibadah itu berdasarkan penglihatan saja gitu. Kebiasaan-kebiasaan orang lain diteruskan. Sebenarnya bagi kita sebagai umat Islam ini melakukan sesuatu itu kan tentu harus ada dalilnya, harus ada contohnya dari Rasulullah. Walaupun itu spesifik khusus maupun secara umum, seperti Ustadz sampaikan tadi, boleh ya boleh tidak, momen yang dimanfaatkan gitu. Sebenarnya di dalam hal melakukan ibadah ini kan harus ada pengetahuannya. Sebagaimana orang melakukan sholat sampai Rasulullah menyampaikan supaya 3 kali itu karena tidak mengertinya dia atau kelirunya dia di dalam melakukan adab sholatnya itu. Kalau kita dibolehkan melakukan segala sesuatu itu, yang penting ada dalil umum itu misalnya. Bagaimana kita melakukan sesuatu itu supaya mempunyai nilainya gitu kan, berarti harus ada pengetahuannya. Ya. Nah itu bagaimana Ustadz itu fenomena di seluruh masyarakat kita kebanyakan hal seperti itu. Maksud saya hanya ingin Ustadz memberikan penjelasan yang lebih tajam gitu, maksudnya supaya jangan sekedar hanya ya pokoknya asal nggak ada larangannya lakukan saja begitu, atau misalnya yang penting momennya, ingat mati. Apapun yang dilakukan boleh-boleh saja, nggak usah dilarang, juga nggak harus kewajiban. Terima kasih Ustaz. Ya, dalam ayat Al-Quran itu harus serius ngajinya.
Kita terangkan ringkas. Dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah, antara lain ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasul, apa yang didatangkan oleh Rasul pada kalian, fakhudhuhu, ambillah. Yang didatangkan Nabi, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, bila nabimu melarang maka jauhi. Ada dua hal itu. Perintah yang didatangkan, yang kedua yang dilarang. Perintah namanya al-amr, perintah. Yang kedua an-nahyu, larangan. Konsep yang ada dalam agama, kalau perintah harus dikerjakan, dilaksanakan, itu pun ada dua. Bisa wajib, bisa sunnah. Wajib, resiko dosa bila tidak dikerjakan. Sunnah, tidak ada resiko dosa karena menambah nilai. Itu amr. Yang kedua, an-nahyu. Nahyu itu artinya larangan. Ya, prinsip larangan, kata Nabi, kata Allah dalam Quran, fantahu, jauhi. Jauhi itu ada dua. Bisa jauhi artinya haram, berarti dosa bila dikerjakan. Namanya jauhi itu yang kedua makruh. Jauhi, tapi ternyata makruh. Gak ada resiko dosa. Nah, yang tahu itu fikih. Nanti merincinya. Oh, ini ada penekanan. Oh, berarti wajib. Oh, ini gak ada penekanan. Larangan tapi gak ada penekanan. Oh, ini makruh. Itu ranah fikih. Yang kita bahas di situ hanya ada dua. Amr sama apa tadi? Halo. Nahyu. Larangan sama perintah sama larangan. Ada nggak yang berikutnya? Ada. At-tarku. At-tarku gak disebutin oleh ayat. Yang disebutin perintah sama larangan. Yang gak disebutin at-tarku. Apa at-tarku? Yang ditinggalkan Nabi. Nabi ngelarang juga enggak. Nabi perintah juga enggak. Tapi ditinggal. Apa contohnya? Banyak. Contoh sholat taraweh. Dikerjakan Nabi berapa hari? 3 hari, Pak. 3 hari Nabi ke masjid, penuh masjid itu. Hari keempat Nabi gak ke masjid. Sehingga gak ada taraweh, qiyamul lail. Nama taraweh pun gak ada di zaman Nabi. Qiyamul Ramadan tidak ada di zaman Nabi yang 1 bulan lamanya melaksanakan jamaah. Gak ada. Zaman Abu Bakar, karena Nabi gak kerjain sampai 1 bulan, maka Abu Bakar gak. Zaman Abu Bakar gak ada qiyamul Ramadan seperti sekarang ini. Mau lihat. Yang berikutnya zaman Umar baru ada yang mengatakan hadi ahsanul bid'ah. Saat itu Ubay bin Ka'ab disuruh jadi imam. Kan ada 3 orang sholat, 5 orang sholat. Maka dikumpulkan oleh Umar dalam 1 jamaah. Gak ada di zaman Nabi. Nah, itu namanya at-tarku, yang ditinggalkan Nabi. Pertanyaannya, satu saat lagi, Nabi dikasih makanan. Apa ini? Ini dob ya Rasulullah. Dob. Orang nyebutnya biawak. Cuma dob itu ulama mengatakan biawak Arab. Biawak Arab itu makanannya herbivora. Kalau biawak Indonesia karnivora. Nah, ya. Ini dob. Kata Nabi SAW, lah. Apa kata orang yang nyuguhin? Ya Rasulullah, apakah haram? Apakah haram? Kok engkau tidak mau? Apakah haram? Apa kata Nabi? Gak biasa. Aku gak biasa memakannya. Paham di sini, Pak? Jadi apa yang ditinggalkan Nabi itu, maka posisinya gimana? Kalau yang diperintah jelas, kalau gak wajib, sunnah. Kalau yang dilarang jelas, kalau gak haram, makruh. Kalau yang ditinggalkan oleh Nabi SAW tidak ada dalil khusus tentangnya. Boleh nggak?
Belum tentu. Mau lihat. Maka apa yang ditinggalkan Nabi itu, kenapa Nabi meninggalkan? Dengan banyak alasan. Satu, khawatir umat diwajibkan. Antara lain dua, tidak menjadi kebiasaannya Nabi sehingga ditinggalkan. Antara lain tiga, faf'alul khair, yaitu sudah masuk dalam bingkai amal umum. Bingkai amal umum. Kalau kemudian setiap amalan itu kemudian dirinci dalilnya, setiap item, ya apalagi terjadi waqi'iyah yang sekarang ini yang gak ada di zaman Nabi, maka akan perlu kitab, ya hadis yang sangat tebal dan Quran yang sangat luar biasa terperincinya. Ya sehingga kata para ulama, prinsip yang ada, kalau nggak nabrak dalil, ya, kalau masih sesuai dalil, maka itu diperbolehkan. Contoh, angkat tangan ketika doa. Setelah selesai sholat, ya doa. Ya, kelompok yang satu mengatakan, nggak ada angkat tangan setelah, karena nggak dicontohkan oleh Nabi. Dilarang Nabi nggak? Yang nggak dilarang, tapi kan nggak dicontohkan. Ada nggak dalil tentang angkat tangan? Ada, dalil umum. Apa kata Nabi? Allah malu kalau ada orang doa angkat tangan lalu dibiarkan kosong. Ini namanya dalil umum. Nah, ketika adanya dalil umum, maka apa hukum angkat tangan? Ya nggak ada masalah. Angkat tangan silakan, nggak angkat tangan juga silakan. Ziarah kubur menjelang daripada apa? Ramadan. Apa ada dalil yang kemudian mengatakan harus ziarah kubur? Nggak ada. Sehingga siapa orang yang mengatakan sunnah ziarah kubur jelang Ramadan, maka hukumnya batil. Maka ia bikin aliran baru dia. Ia bikin ajaran baru. Tapi siapa orang yang mengatakan haram ya, ziarah kubur menjelang Ramadan, ya batil juga. Terus gimana? Itu bebas. Apakah ada dalilnya? Ada, dalil umum. Yaitu aku larang kamu dulu ziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian. Maka melakukan itu hukumnya boleh. Contoh, baca Yasin malam Jumat. Ada dalil? Lah, gak ada dalil. Kalau dikaitkan malam Jumat, gak ada dalil. Maka gak boleh baca Yasin. Anda ngawur, baca Yasin kok gak boleh? Ya. Jadi siapa orang yang mensunahkan baca Yasin malam Jumat, maka ini orang bikin ajaran baru. Ini yang dilarang oleh Nabi. Tapi orang yang melarang-larang baca Yasin malam Jumat, maka ini pun juga gak benar. Karena baca Yasin kapan saja itu ada dalil. Dan memilih surah tertentu pun juga ada dalil. Namanya dalil umum. Apa dalilnya? Ada seorang imam Masjid Kuba. Seorang Masjid Kuba, itu kalau jadi imam Pak, itu mesti Al-Ikhlas. Dalam hadis Riyadhus Shalihin. Setiap jadi imam, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, yang dibaca Al-Ikhlas. Akhirnya makmumnya ngomong, Mam, kamu kan hafal Quran. Masa yang dibaca cuma Al-Ikhlas? Akhirnya baca surat lain, Sabihis. Baca Sabihis tapi ujungnya Al-Ikhlas lagi. Maghrib, isya, subuh, baca yang lain, hal ataka, ujungnya Al-Ikhlas lagi. Al-Ikhlas gak mau ditinggal. Ditanya lagi, Mam, kenapa sih setiap imam jadi apa? Setiap ngimamin baca Al-Ikhlas. Apa kata dia? Ngambek dia. Kalau kalian menghendaki aku gak baca surat Al-Ikhlas, kalian cari imam sendiri. Aku gak sudi ngimamin Masjid Kuba. Gak mau main-main itu. Suaranya enak. Yuk, menghafal Quran, ngambek ya mau lihat. Akhirnya dilaporkan ke Nabi. Laporkan ke Nabi, bener. Engkau itu gak pernah ninggalin Al-Ikhlas. Kenapa duhur, isya, maghrib, isya, apa subuh, kau baca Al-Ikhlas mulu? Apa kata dia? Ya Rasul, aku seneng sama surah ini. Aku seneng sama surah ini. Kan gak ada dalil Pak. Baca Quran Al-Ikhlas mulu itu. Apalagi ngimamin. Kata dia, aku seneng sama surat ini. Apa kata Nabi? Maka Allah yang menurunkan Al-Ikhlas telah mencintaimu karena engkau mencintai surahnya. Oh, jadi ada orang itu bacaannya Yasin mulu, silahkan. Ya, nah, ada Habib Mundir Al-Musawa Almarhum. Itu senangannya baca surat Muhammad. Begitu cintanya. Sampai kamarnya pun didesain hijau. Spring bednya hijau. Kelambunya hijau. Semuanya hijau. Dia kalau membayangkan kalau masuk kamar seperti masuk, ya mengingat Nabi SAW. Karena Nabi itu senangannya hijau sama putih. Nah, yang dibaca surah Muhammad. Aku senang surah ini. Jadi milih seperti itu gak masalah. Ambil momentum gak masalah. Ya, contoh lagi.
Nabi SAW kata Abdullah Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu kulla sabtin ila Quba masyian aw raqiba. Hadis sahih. Nabi itu ke Masjid Quba setiap Sabtu jalan kaki, kadang-kadang pakai kendaraan. Nabi umur 60 itu masih jalan kaki. Masjid Quba 7 kilo. Masya Allah. Olahraganya Nabi itu. Jadi Nabi itu weekendnya adalah Masjid Quba hari Sabtu kulla sabtin. Kalau ngikutin dalil ini berarti tidak boleh ke Masjid Quba kecuali hari Sabtu. Tapi adakah ulama yang bisa memfatwakan ke Masjid Quba itu setiap hari Sabtu? Tidak. Padahal Nabi itu tidak ke Masjid Quba kecuali Sabtu. Artinya pekanan. Ya, masyian aw raqiba, jalan kaki maupun kendaraan. Maka berarti ini ambil momentum itu boleh. Ya, itu namanya dalil umum. Dan itu panjang, Pak. Kalau nggak boleh, oh bahaya itu. Itu rentetannya panjang itu nanti. Ya, makanya kalau di dalam agama ini, Pak, ada namanya hukum asas. Hukum dasar. Ya, hukum apa? Dasar. Kalau itu bisa, yang lain bisa. Kalau itu nyampe, yang lain nyampe. Sepanjang tidak ada dalil untuk melarangnya. Gitu, Pak Haji. Itu namanya dalil umum. Jadi baca Yasin malam nisfu Sya'ban boleh. Mensunahkan Yasin nisfu Sya'ban, ini nggak benar nih. Ini namanya bikin ajaran baru. Ayo. Kita Yasinan malam nisfu Sya'ban. Karena baca Yasin malam nisfu Sya'ban itu akan begini. Nah, ini nggak benar nih. Paham ya? Karena berarti apa? Membawa yang nggak disampaikan oleh Nabi. Tapi kalau yuk kita baca ya Quran, ya kita pilih Yasin, habis itu doa, mumpung malam dikabulkan oleh Allah. Yasinnya itu, Qurannya itu dorong terkabulnya doa. Ya, maka yang seperti itu boleh. Begitu Pak. Jadi umum itu boleh sepanjang sandarannya ada. Ya, sandarannya ada dan tidak adanya larangan. Itu yang dikatakan dengan at-tarku. Tidak diperinci, ditinggalkan Nabi karena sudah masuk dalil umum. Sebab kalau ini kemudian harus diperinci, wow, panjang ceritanya. Ya, begitu. Ya. Sehingga kadang-kadang seorang itu kemudian kemasan yang berbeda. Kemasan berbeda, tapi isinya nggak masalah. Contoh, acara Isra Mi'raj. Dalam rangka Isra Mi'raj, ya, akan diadakan ceramah, tausiah. Nah, kelompok yang satu mengatakan, wah ini bid'ah ini. Nggak pernah terjadi di zaman salaf. Peringatan Isra Mi'raj. Ya, maka yang harus diperhatikan itu judul. Orang pun nggak akan ngeh dengan yang seperti itu. Cuma ngumpulin orang doang. Isra Mi'raj itu pertama, tausiah. Yang kedua, makan. Ya, tapi judulnya Isra Mi'raj. Yang satu, pengajian. Yaitu halaqah. Membahas tentang Isra Mi'raj. Ya, taklim. Tapi sama Pak. Satu judulnya peringatan. Satu judulnya. Tapi isinya sama. Nah, maka kita nggak boleh terkecoh dengan nama. Kadang-kadang judul tuh nggak nyenengin. Judul Rondo Royal. Ya. Alangkah indahnya kalau sore itu ditemani Rondo Royal. Kurang ajar kamu. Sama Rondo genit. Masya Allah. Ya, Anda nggak ngerti. Rondo Royal itu isinya adalah tape, ya, kasih tepung, digoreng. Judulnya Rondo Royal. Jangan tertipu dengan judul. Yang penting isi. Hot dog haram atau halal? Ayo, hot dog itu halal apa haram? Halal. Kenapa? Ya, daging sapi. Padahal judulnya haram. Judulnya apa? Hot dog. Daging anjing anget-anget kuku gitu kan. Maaf mulia. Jadi itu Pak Haji. Jadi namanya asas. Dan itu panjang nanti bahasannya. Karena itu masalah asas. Hukum asas. Kalau ini boleh, ini boleh. Ketika tidak ada hal yang membenturnya. Itu maka terlalu naif ketika kemudian orang mengatakan perlu dalil-dalil khusus setiap item. Wah itu Masya Allah. Makanya ada yang mengharamkan ceramah setelah terawih. Ya. Ceramah setelah terawih itu Pak. Ya. Kelompok sebelah ini sudah mulai memunculkan fatwa haram. Kenapa haram? Gak pernah dicontohkan oleh Nabi. Sebab Nabi itu ketika Ramadan tiba,
maka langsung sholat. Nggak perlu dipanjangin dengan raweh. Ya Pak, dengan tausiah. Nah ini nggak benar. Tausiah itu umum. Diletakin di mana saja, nggak masalah. Tapi jangan ngilangkan esensinya, yaitu sholat. Bahkan sholat jam 8:30 selesai, itu bid'ah. Nggak pernah terjadi di zaman Nabi, salafus soleh, nggak pernah. Mereka itu terangkan semua kitab. Ketika mereka melaksanakan sholat 11 rakaat, itu satu rakaatnya 200 ayat. Ya, satu rakaat itu 200 ayat. Berarti kali 11. Insya Allah, coba dipraktekin. Kita ngikutin sunnah salafus soleh. Ya, satu rakaat 100 ayat. Saya jamin imam dan makmumnya tutup masjid. Nggak usah ngomong makmum deh, imamnya nggak bakalan ya mau jadi imam makmumnya. Padahal salafus soleh itu seperti itu. Ya, dan itu masih ada. Ya, anak kami yang ada di Kairo itu. Tahun lalu, saya mau ikut sholat tarawih di tempat ini. Ya, nah itu kan penghafal Quran. Iya. Ya, berapa rakaat Mas? Ya, ini 23 rakaat, 10 juz, 10 juz. Jadi tarawihnya itu, Pak, satu malam itu 10 juz. 10 juz. 10 juz, dapat 10 rakaat itu qasidah dulu. Ya, ada di Kairo itu. Qasidah dulu, habis qasidah ya harus minum, lalu ngelanjutin lagi 10 juz lagi. Sehingga menjelang apa? Menjelang subuh. Menjelang subuh mereka sahur, habis sahur rehat sebentar, sholat, habis sholat tausiah sampai syuruk, setelah syuruk tidur sampai jelang duhur. Jadi setiap malam itu 10 juz. Coba dipraktekin, nggak usah 10 juz. Nolnya gelinding aja, 1 juz di Az-Zumar. Ya, saya jamin itu. Ya, tinggal sendirian imam, sendirian. Nah, itu jadi apa yang dikerjakan oleh Nabi pun terkadang-kadang kita umat tidak bisa mengerjakan total. Bahkan ada kalanya yang dikerjakan Nabi, umat nggak boleh ngerjain. Nggak boleh. Jadi kalau ada orang ngomong, Pak, apa saja yang dikerjakan oleh Nabi, kita harus mengerjakan. Itu sesat itu. Apa yang ditinggalkan Nabi, kita harus tinggalkan. Anda sesat itu. Belum tentu. Nabi itu ngerjain nikah dengan 9 orang masih hidup saat itu. Semuanya total 11. Apa boleh umat ngerjain nikah 9? Nggak boleh. Walaupun Nabi ngerjain, namanya khususan untuk Nabi SAW. Nabi nggak pernah azan. Seumur-umur Nabi nggak pernah azan. Apakah azan itu bid'ah? Tidak, itu adalah perintahnya Nabi. Tapi Nabi sendiri nggak pernah azan. Nabi bahkan mengatakan, andaikan kalian tahu apa yang Allah berikan kepada tukang azan itu, maka kalian akan berebut untuk melakukannya. Pertanyaannya, apakah Nabi pernah azan? Nggak pernah. Ya, jadi apa yang dikerjakan Nabi, kita harus ngerjain. Wah, itu nggak benar itu. Itu belum titik, itu masih koma. Kalau itu titik, sesat fatwa itu. Seolah-olah benar tapi sesat. Ya, Nabi nggak pernah ngerjain sodako zakat dengan beras. Zakatnya Nabi pakai kurma. Tidak ada satupun hadis yang nyinggung kalimat beras. Satu hadis potongan aja, nggak ada. Tapi zakat fitrah kita pakai. Jadi seperti itu. Nah, itu pemanjang bahasan yang ada mengenai hal-hal seperti tadi. Intinya bahwasanya sepanjang tidak ada dalil yang kemudian berbenturan, ya, dalil umum masih bisa dipakai, ya, masih bisa dipakai. Sepanjang tidak mengharuskan. Kalau mengharuskan tadi harus ziarah, harus yasin, itu namanya bikin baru. Kita juga gak setuju. Ya. Demikian insyaallah, semoga manfaat, semoga memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Jadi tadi apa? Kesimpulannya, dalam hidup ini ajaran ada 3. Pertama, amr, perintah. Kedua, nahyu, larangan. 3 yang gak disinggung apa? At-tarku, yang ditinggalkan Nabi. Demikian, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya kesehatan, berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara.
Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, satu dengan bacaan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.